Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yawmina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabbihi wal ali. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan diawal dengan keberkahan di pagi hari ini, melanjutkan kajian kita tentang kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarruji. Sampailah pada kalimat wa qila lil 'alimi bima adraktal ilma qala bi abin ghaniyin. Sedikit mengulang dari apa yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu, yang disebutkan bahwasanya wa qila, dan dikatakan orang li'alimin kepada orang yang alim. Ada orang yang bertanya kepada orang yang alim, bima adraktal ilma, dengan sebab apa engkau bisa memperdapati ilmu. Ini ada orang bertakun, kayak apa sebabnya biar tuh maka menjadi orang yang alim berilmu. Itu ya, di antaranya banyak kemarin kesungguhan dirinya seorang ataupun yang lainnya. Nah, ada asbab-asbab yang lain. Dengan sebab apa engkau bisa memperdapati ilmu? Dapat ilmu itu kayak apa caranya? Ya, tadi kita sudah belajar, usaha, ada yang lain lagi jalan pintas yang lain. Maka ulama saat itu mereka menjawab bi abin ghaniyin, dengan memiliki seorang ayah yang kaya, pemurah maksudnya. Maksudnya apa? Banyak yang sugih, cuman ayah yang kaya tadi li'annahu kana yastami'u bi ahlil ilmi wal fadli. Karena sesungguhnya ayahku yang kaya tadi atau abahku orang sugih, kana yastami'u adalah beliau tersebut terbiasa berbuat baik bihi, dengan kekayaan yang beliau miliki, ahlul ilmi, terhadap orang yang memiliki ilmu. Sidin baik teman-teman guru, itu maksudnya. Nah, jadi itu menjadi asbab lah anak menjadi anak orang yang saleh. Berarti kita harus baik tuh kalau orang saleh. Nah, ini kita dapatkan kesalehan dalam artian ataupun proses. Itu bisa jadi berkat doa tuan guru bahari. Tiba-tiba ada dengan hati anak untuk ilmu, itu bisa jadi itu berkat doa abah kita bahari. Kasih memarahkan kita lawan tuan guru atau lawan orang saleh. Nah, sadar nggak kita? Ada yang tahu kalau lagi halus, mungkin barangkali ada aset sidin yang beliau laksanakan, atau abah kita yang sudah gawi motor bahari diparahkan kita tentang lagi halus. Lalu begitu sampai saat ini ada ringan hati, ada semacam setruman orang saleh tersebut, lalu tiba-tiba ada getaran keinginan anak menuntut ilmu. Itu perlu disadari, perlu disadari. Ahlul ilmi kepada orang yang memiliki ilmu, wal fadli, dan orang yang memiliki keutamaan atau keistimewaan. Orang-orang haram di bahasa kita. Tagabung orang kenal jadi orang kenal, gitu. Nah, tagabung orang saleh sedikit kemungkinan atau sedikit banyak atau umpat jadi orang saleh. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi, maka sesungguhnya berbuat baik kepada mereka tersebut atau baik lawan tuan guru tadi, bahadam lawan sidin, mengini keperluan sidin. Jangan sidin itu tahu semua manusia, tapi kita nama gini sidin atau kita nama melayani bagi orang yang mengajarkan ilmu itu. Sababu ziyadatil ilmi, ini kami garis bawahi untuk belajar. Ini menjadi sebab menjadi ziyadatil ilmi, bertambahnya ilmu. Karena bertambah ilmu, nak ada semua dipelajari itu bisa jadi geri-geri. Lalu menjadi ilmu itu barokah. Apa arti barokah? Disebut ziyadatul khair.
Jadi mau ada orang bertakun berkah. Apa arti barakah itu? Artinya ziyadatul khair. Al-barakatuh. Ziyadatul khair. Nah ini al-barakatuh ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi orangnya anak baik, bertambah baik terus. Kenapa? Karena ia mendapatkan keberkahan daripada ilmu tadi. Harta berkah berarti apa? Harta akan bertambah. Ilmu yang berkah berarti ilmu bertambah. Anak yang berkah berarti anak yang bukan bertambah umurnya, bertambah kebaikannya, kesalehannya. Kalau ibaratkan orang berumah tangga, keluarga yang barokah, aman aja, tenang. Negeri yang barokah, berarti apa? Negeri yang selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Nah, ibaratkan lo, Batam, orang cuma sekali setahun, ya 2 kali setahun kurangan. Atau begawi, orang begawi misalkan ke tempat begawi, kata dia mau begawinya, karena tadi mau lapar, semangat atau juga begawi. Itu barokahnya segala kebaikan dari aspek dari segi manapun nyaman terus. Harta barokah, kuliahan sehari 100.000, negeri habis cepat. Kata buku kemana habisnya? Ada yang ini habisnya, cuma rasa puas. Nah, itu tuh barokah itu tentang. Atau jangan beratakan lagi orang berumah tangga, anak barokah, anak taat awal witarnya, anak paasian, bininya taat awal lakinya, kada salah disuruh. Datang ke rumah, sudah kayak orang beratakan ibadah terus. Oh salahnya menjambak sutra. Mengada saya ini juga hakun benar. Suami atau laki yang barokah dalam artian pulang tuh ada apa nih? Langsung ke rumah, habis itu mandi siap-siap langsung masuk ke atau majelis taklim, nuntut ilmu sawah, ya bergawi tetap kawan. Lalu terasa kebaikan itu. Nah itu yang disebut dengan keberkahan. Nah tadi dengan sebab ia berbuat baik kepada orang yang alim, sebab ziyadatul ilmi, ternyata itu menjadi sebab, menjadi pemicu ziyadatul ilmi, bertambah ilmu orang itu. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Nah, kalau di pondok biasa, tapi kalau ada salahnya disampaikan di sini, supaya di sini orang ilmu pondok boleh diperoleh. Orang menuntut ilmu lah diperpahami. Orang menuntut ilmu 10 tahun. 10 tahun untuk belajar boleh, karena ada mengupdate. Tapi kalau orang belajar untuk ilmu sambil bahdam, belum gurunya tak sudah menyiapkan, itu kan sudah 10 tahun, 5 tahun dulu. Jadi kemampuan ini 5 tahun itu mampu menandingi orang yang 10 tahun. Itu bisa dicek. Lihat aja, tuan guru itu kalau hafian anak bertahun-tahun ini biar hari belajar dengan siapa? Bahdamnya kayak apa? Orang yang menuntut ilmu 10 tahun, ini kan sudah 10 tahun, 5 tahun aja menuntut ilmu. Kalau mengajar ketertinggalan kemampuan orang yang 10 tahun. Lain ke orang menuntut ilmu, ini mau pondok tak kasih pondok bukan sih? Lain ke orang menuntut ilmu belajar. Kayak berkata majelis taklim sudah belajar apa? Ada ini kan orang berikan dia bagaimana? Menyiapkan, menyimpuniakan segala sesuatunya. Nah ini yang disebut ziyadatul ilmu itu bertambah. Banyak letak bukti orang-orang kayak ini. Namanya menuntut ilmu itu bukan belajar. Ada nama siapakannya? Ada nang diganinya apa ada? Itu nama bertambah. Nah itu nang menyebabkan dalam artian banyak orang-orang yang kada sadar dalam hal seperti ini. Nanti kita sadarkan supaya lain begitu lulusnya dibanding yang lain. Adabnya ada, cara berpakaian yang pas kayak apa, kelihatan dalam berganti. Nah itu. Nah, kenapa dalam artian berbuat baik kepada ulama tersebut? Li'annahu syukrun ala ni'matil aqli. Li'annahu karena sesungguhnya berbuat baik tadi kan, tuan guru atau orang saleh kan, syukrun ala ni'matil aqli, menjadi sebab yang itu menjadi adalah orang tersebut artinya bersyukur, sadar ala ni'matil aqli, atas nikmatnya sebuah akal yang telah Allah berikan kepada diri. Itu paham berarti orang.
Ini halus bahasanya nih. Imam Az-Zarnuji menjelaskan halus bahasanya kayak ini. Nang hakun mengambil dan berbuat baik kepada ulama, tonang bakal, nah itu maksudnya atau kasarnya halus bahasa sih ini. Tapi maksudnya monohom. Yang mau berbuat baik kepada orang saleh, tunang sadar, tunang bersyukur. Berarti kesimpulannya apa? Nang kada mau berbuat baik kepada para ulama, berarti apa? Kada bersyukur selesai. Dan bahkan apa? Kada bangsa selesai. Atau apa lagi cuma kada tak gunakan namanya. Kedatangan orang saleh berkada dimanfaatkannya. Sekali lagi perlu kita sadari, orang alim, orang saleh itu kada dihormati bapaknya. Orang berilmu itu kada dihormati sakampungan, sakabalungan kada menghormati kada apa. Karena cukuplah doa orang, doa para malaikat dan doa daripada binatang yang melata di permukaan bumi atau di lautan mendoakan kepada dirinya yang mengajarkan ilmu itu cukup sudah. Tanpa orang lain memuji kan apa? Karena memuji kan bapaknya cukup yang lain. Cuman begitu yang lain kadang memuliakan yang lain dirinya. Makanya Nabi ada menyampaikan ujar Nabi, man laisa minna man lam yarham saghira. Ini perlu saudara sekalian. Ini yang menyampaikan hadis dan ilah, jangan dikirakan aku minta hormati. Jangan dikirakan ada tuan guru yang lain. Ini sampaikan hadis dan itu hadis itu pernah bilang. Jangan dikiralah adalah dia mengeluarkan amunisi hadis dan ini supaya situ hormatikan ya. Kamu berarti kepada siapa namanya? Ujar Nabi, agar Nabi yang percaya terserah ya. Laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana walam ya'rif li alimina haqqan. Dari sini laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana walam ya'rif li alimina haqqan. Hadis pahami bagaimana hadisnya? Laisa minna, bukan umatku. Kawan lagi Nabi kira mau umat. Nabi minta tolong. Karena masyarakat kita mana minta tolong. Tuan guru sih ada mengharap sama Nabi juga. Oh ternyata ada pemicu, ada sebab di dunia ini ada apa di dunia? Laisa minna, aku dan Nabi kami kada mengakui ini umat, bukan golonganmu, bukan bubuhan kami. Bahasa Banjar kita. Siapa orang yang kada punya pedoman? Man lam yarham saghira. Satu, orang yang kada memuliakan atau kada menghormati dan kada menghargai orang yang muda. Yang menghargai makanya hakun melajari. Dia anak belajar, mana jadi kita siapa kan? Tadi waktu kita malam sini mau tenang untuk ada luas berapa anak sejak perjalanan dari sini umatnya makan. Ini anak menghargai, bukan menghargai adalah emang menghargai, karena makan habis pasal. Bukan menghargai kada, cuma sekadar mengamalkan ajaran Nabi. Lah, anak tak untung tak bina kada diakui lah umat, mana lagi mencari syafaat. Syafaat itu semua. Orang yang kadang menghargai, kadang menyayangi kepada anak muda, walau yuwaqqir kabirana, dan orang yang kadang menghormati kepada orang tua. Silakan. Digus ke orang tua. Nah ini kan, kalau orang bayar itu nah ini badar, lawan pengguruan, berarti sini lawan dosen kita, ustaz kita kayak ini. Sekali lagi bukan minta hormati, mengamalkan ujian Nabi. Ini perlu disadarkan, kan? Karena pikirannya untuk hormati enggak. Namanya siapa? Anak Nabi kan? Selesai. Habis informasi. Mengamalkan karena terserah urusan ujian lawan Rasulullah selesai. Orang yang kadang menyayangi lawan muda, makanya menghargai. Lah kayak ini. Anak minta kayak ini padahal anak konsultasi pilih. Kemana dia? Dan kedua harus bertimbang balik. Walam yuwaqqir kabiran.
dan orang nang kada menaruh penghormatan kepada nang Tuhan. Terakhir kita parah. Walau ya'rif li alimina haqqa. Orang nang kada mengetahui dan kada menyadari li alimina haqqa terhadap orang yang alim akan hak mereka. Orang alim itu berhak dan dihormati. Berhak dan dimuliakan. Berhak. Karena apa? Karena memang mereka punya ilmu. Jadi nang kada sadar, nang kada mau aku memposisikan ketika yang seperti ini kembali kepada ini selesai. Jadi makanya ada Nabi menyebutkan akrimil ulama, muliakanlah para ulama orang yang alim. Fa'inna indallahil qurama, maka sesungguhnya posisi mereka tersebut sudah mulia di situ. Jadi terserahnya lagi. Kita sampaikan. Sebenarnya di kelas sudah sampaikan. Kebaikan itu kembali kepada siapa? Kepada kita. Yang kadang menghormati, kadang menghargai lawan anom. Ada dua poin lagi. Kadang menghormati lawan tua, demos. Pengurus menjelaskan, bagian di situ. Kayaknya ini belum ajar aja ini bang. Kita mengambil sumbu benang merah yang terputus saat ini harus dikembalikan sebagaimana ilmu itu bisa diambil ulang kembali. Nah ini kadang menghormati, maka sebutkan kemarin la yanalul ilma al-mustahzi wal mutakabbir. Ilmu tidak akan didapat, tidak akan hinggap kepada orang dua macam. Pertama, orang yang menganggap remeh terhadap orang yang menjelaskan, dan yang kedua al-mutakabbir, orang yang berlaku sombong. Sombong diantaranya guru menjelaskan, guling atau yang kedua guru menjelaskan. Ini bapak tidak mutakabbir selesai. Kenapa? Walaupun dia akan menganggap di situ itu sudah menganggap biasa. Ini akan terjadi. Kita kan rusak. Yang pertama kadang menghargai lawan anom, dan yang kedua adalah mengukir bagaimana orang kadang menghormati dan memuliakan lawan yang tua. Terlebih khusus walau ya'rif ya'alimina haqqa. Orang yang kadang menyadari, kadang mengetahui hak orang alim itu harus dihormati. Ini kadang menghormati. Ini sebagai orang yang tua dan kedua ilmu. Ada di dalam kitab A'latul Talibin itu. Bahkan lebih jelas lagi disebutkan ittabi'ul ulama, umpati para ulama. Cuma ulamanya kan dilihat. Ini dua ulama itu kedai buat satu ulama amilin, ulama yang mengamalkan, yang kedua ulama tambilin, ulama ambil. Ini mobil taros kita itu masih kita bang. Nah ya Allah mengamilin aja bang. Cuman ulama usul. Makanya hadis Nabi menyebutkan biar Nabi, aku tidak takut di akhir zaman Dajjal itu bukan takutan kamu. Kenapa? Karena takutan bagi orang nambah iman sudah bertulisan jadinya kafarah. Tapi begitu aku khawatirkan ujian Nabi apa? Ini ada anak-anak Dajjal, antek-antek Dajjal itu apa? Ulama usul kata hadis Nabi itu. Ulama yang jahat. Apa? Memanfaatkan ilmunya untuk meraih sesuatu kepentingan dunia sehingga yang tadinya halal jadi haram, haram jadi halal. Nanti hadis takala amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sekalinya amar munkar nahi ma'ruf kata kali itu. Kadang mau memuliakan, kadang menghormati itu sering. Ini kalau dihormati tuan guru itu kalau bapaknya ruginya semua. Tunggu misalkan bila kamu sekarang untuk ada keluarga di hari makanan ini dulu akan bulan. Nah ini jelas kitab ini kita ada mengarah sekali lagi udah. Seandainya kitab ini hoax, seandainya kitab ini tidak barakah, seandainya kitab ini kadang bermanfaat, tidak mungkin bertahan kitab ini sampai saat ini kemanfaatan. Berarti kitab ini manfaat sehingga bertahan sampai saat ini tangan dia beredar. Kitab ini kada penting, kada usah menghormati ulama. Jangan jadi kitab ini tambah ini dia paling-paling berapa bulan bertahan di tangannya Imam Azhar, hilang sudah kitab ini di depan peredaran. Tapi karena kitab ini manfaat, dilanjarkan orang sampai pada tarusan dan kemanfaatan kembali kepada orang yang belajar, maka bertahan. Ini itu aja. Kebohongan dan segala keburukan itu tidak akan bisa bertahan lama. Tidak akan bisa bertahan lama. Itu kan bisa bertahan lama. Bagaimanapun kebaikan itu pula selalu dirongrong dan ingin dihancurkan, tetap tidak akan bisa hancur dan tidak akan bisa hilang. Nah, prosesi eksistensi para ulama saat itu merupakan lambang daripada agama yang memang patut untuk dimuliakan meskipun mereka tidak minta hormati.
Sekali lagi memuliakan ulama karena memuliakan ilmu. Sama kembali kepada kita juga. Nah ini harus ada mahasiswa kita nih, ada makater dibandingkan yang lain. Kita kan menyambat urus diri kita, memperkaya diri dengan keilmuan. Kalau sudah dilahirin maka datang. Silakan hadir majelis di luar sana untuk menambah khasanah keilmuan. Jangan clear lah. Nah ini nampak besar. Inilah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dalam perjalanan beliau menuntut ilmu seperti itu. Luar biasa semangat beliau dalam menuntut ilmu. Qila dikatakan orang. Ada orang yang berkata, qala Abu Hanifah, berkatalah Imam Abu Hanifah rahimahullah, innama adraktul ilma bilhamdillahi wasyukri. Hanya saja kata beliau, cuma satu. Ini berarti ada dalam beliau cuma satu. Apa yang cuma satu itu? Adraktul ilma, aku dapatkan atau aku memperoleh ilmu. Adraktu itu aku memperoleh, aku capai ilmu itu, aku dapatkan ilmu itu bilhamdillah, dengan terbiasa memuji kepada Allah. Bila sudah dapat ilmu, alhamdulillah, artinya bertambah kebaikan. Sinyal sudah berarti kebaikan orang itu alhamdulillah. Alhamdulillah hari belajar, alhamdulillah hari majelis, alhamdulillah malam lebih baik, alhamdulillah. Syukuri terus. Wasyukri, dan bersyukur. Alhamdulillah ya sudah. Kalau ucapkan bersyukur bang, syukurnya itu bukan sekedar diucapkan aja, diucapkan syukur dalam arti menggunakan batang tubuh lalu difungsikan itu syukur namanya. Harta digunakan kebaikan, bersyukur lawan harta digunakan. Tapi motor pinjamnya kan kita dititipkan, si motor digunakan biasa digunakan. Itu syukur namanya. Fakullama fahimtu, manakala aku sudah paham terhadap ini. Nah, paham dah, jelaskan ini hadis kami sudah, alhamdulillah. Kembali kepada masing-masing. Alhamdulillah paham dah aku mana. Itu kebiasaan Imam Abu Hanifah. Bila saya jadi paham, itu kada hilang sini itu pemahaman, artinya alhamdulillah paham aku. Terbiasa, ringkas sebenarnya ringkas. Yang mungkin kalimat alhamdulillah ini model lama. Model kali ingat ya, karena saya kebiasaan kalau ingat apa paham dah ya, maksud deh. Nak ada sip yang ini lah, ini sip nak ada sip yang ini deh. Paham tuh, mantap lah sip deh. Cakap sampai alhamdulillah mantap lah. Nah ada cuma sedikit nih kan, mantap aja, mantap namanya tuh mantap makan mantap gitu lah. Nah, mantap tuh adalah alhamdulillahnya hanya ucap sip deh. Nah itu yang kita maksudkan. Wa wufiqtu ala fiqhin wa hikmatin. Beliau bersyukur kepada Allah tadi manakala beliau paham, waufiqtu, dan aku diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala ala fikhin, untuk memahami ilmu fikih. Ilmu fikih ini kan ilmu ibadah. Untuk kalau langsung paham fikih itu paham. Jadi lah belajar fikih di kampus itu serius. Ini sudah rancang kepada kami ulang-ulang lagi dan ulang-ulang lagi. Persoalan yang ada di kampus, OTS mungkin soalnya 5. Final mungkin soalnya 5. Dianggap jumlah kan ada 10. 10 itu akan meningkat bisa jadi 100 bahkan 1000 pertanyaan akan ditanyakan apabila keluar atau lulus pada kampus. Takut kurang dengan. Banyak sudah menyebabkan untung bagi soblikan di kampus. Banyak sudah terbukti banyak. Dulu jujur anak pribadi lagi ada kadang-kadang meremehkan. Ada kitab At-Tarbiyah wa Ta'lim. Itu At-Tarbiyah wa Ta'lim di pondok itu belajar salah satu aliyah. Ternyata kitab At-Tarbiyah wa Ta'lim itu yang dikarang oleh tuan yang diajarkan oleh tuan guru yang ada di Rakhine saat itu. Beliau Tuhan malah jarakan. Nah itu salah satu aliyah. Ternyata kitab itu sangat menolong kepada kami mengajar di jurusan semester 3 IPA. Beliaunya aliyah satu. Ternyata itu malah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada semester 3, terutama dalam kajian hadis Nabawi maupun tafsir Nabawi. Kuliah, kita pintu kuliahnya bukan karena up to date kan, karena kitab klasik selalu up to date. Karena sesuai dengan saat inilah berkembang, karena dia menjadi pendukung saat ini. Jadi jangan remehkan dengan beberapa hari semua diajarkan, barangkali bisa gitu teman-teman dari saat ada pertanyaan. 10 pertanyaan di sini,
1.000 kalau makanan di kampung, makanan 1.000 itu kan ada isi-isinya. Anak tahuan. Ini bujur lain katakan, bujur ini katakan apa di rumah. Terbukti kan? Nah saat ini kita meremehkan, anggap remeh tentang sebuah pembahasan ilmu, maka aneh itu tinggi lagi dunia kan, 2 tahun ini kan ada bahan juga. Jujur kita rancang seperti itu bisa. Saat kali ini kita orang lalu hanya sadar aku baiklah. Asal-asalan belajar tadi itu. Makanya itu belakang ibaratkan seorang seperti orang pulang gara-garanya. Panjang itu kayak harus belajar. Padahal itu dari kan dibalesnya. Tuhan pun, tapi itu di segi itu untung artinya Tuhan menyadarkan. Unik pulang bila kita perhatian, itu kan kita kalimat. Unik itu di warning tegas oleh Allah Taala dalam hati-hati dalam hati itu. Cuman ada orang di orang berkat seriusnya ada. Berkat serius itu tahu. Nah, rancang kami pribadilah hanya pribadi itu bercerita misalnya. Bagus bahasannya. Bahasanya itu kan pernah dibicarakan bagaimana. Usah ini berterang pesuruh orang ceramah keluar lagi jangan keluar. Ada paham juga kemudian itu tiba-tiba itu udah asal hendak dikeluarkan. Ya jurang tuh dia bukan berjumlah ini adalah apa kan ilmu seorang nih. Cuman nanya itu nama-nama. Jadi urusan di dalam menuntut ilmu jangan takutan karena kalau mengamalkan itu memang misi iblis, misi syaitan supaya dalam menuntut ilmu kamu kalau bisa begini belajar, kalau bisa pencak-pencak menuntut ilmu mau pindah karena kau mengamalkan trik syaitan. Jadi ambil terus. Kayaknya ada yang mengamalkan itu fase yang ketiga. Fase pertama belajar, fase kedua yang ketika mengkaji ulang, fase ketiga baru mengamalkan. Itu semua ada batas-batas tertentu dan itu ada posisi-posisi masing-masing. Jadi berhati-hatilah pada saat menerima ilmu, jangan meremehkan. Kembali kepada kita dan kita bila belajar kan dulu pas kita diremehkan. Jadi balas dengan hati lah. Nah itu. Wa itu dan aku diberi pertolongan oleh Allah Taala ala fikhin untuk memahami ilmu fikih wa hikmatin dan ilmu hikmah. Saking ilmu hikmahnya Imam Abu Hanifah, saking tingginya ilmu hikmah Imam Abu Hanifah, ada orang bertakwa dalam sini. Wahai Imam Abu Hanifah, bagaimana caranya pian mendapat ilmu? Itu kan tadi sudah ada syukur mendapat. Pian ini ilmu pian ini sekolahnya tambah terus. Ujar sini apa? Aku menuntut ilmu binafsi. Apa tuh artinya? Dengan diri sendiri. Kira-kira orang belajar dengan diri seorang. Secara normal dan orang itu belajar dengan seorang apa? Belajar itu harus dengan guru. Sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i, akhiran tanala al-ilma wahai saudaraku menjadi Imam Syafi'i, lan tanala al-ilma selamanya orang itu kada dapat ilmu. Selamanya nih, ayo betul. Illa bisitatin kecuali dengan syarat, bisitatin dengan 6. Yang pertama kemudian beliau gagaun ada kecerdasan. Nah, asalan masa di kampus ini ternyata malah kau digigi mau sini gimana? Dan artinya jangan kan anak kuliah takut diwawancara, misalkan takut diwawancara hanya masuk oleh banyak share tahun ini, mata-mata biar jenak, tahu sekali dia, ada gabung kan? Nah, jadi semuanya bujur biarin alumni mana? Biasa aja kita jenak, bola. Ada kan ayam minimal kecerdasan itu kan ada rata-rata, tenang sadar, paham barang itu cerdas gitu, paham. Mata-mata biar mulai alumni mana nyambung aja tuh itu cerdas menjawab bukan nyambung kan tidak mungkin itu menjadi usaha yang pertama ada kecerdasan. Datang yang kedua wahirsun ada keinginan yang sangat kuat, animo yang sangat kuat. Orang itu pada modal dasar untuk ilmu cangkal tetap dapat ilmu. Imam Syafi'i waktu belajar Imam Malik pulpen kadada pinsil kadada kertas kadada. Cuma mengandalkan keinginan yang kuat yang menyebabkan akal beliau itu menerima ilmu yang luar biasa. Ini yang penting keinginan kuat itu ya. Mengenai dasarnya udah kan ya, udah berapa urusannya? Mengarang kulit itu ada obatnya ya. Kehendak luar biasa kuatnya ya Imam Syafi'i itu. Nah ditulis sekarang ini. Insyaallah. Nah, Imam Malik itu ini belajar udah kawan. Panggil sini. Lebih kamu di belakang. Bahasa kita nih catat hadis. Hadis yang mencatat hadis itu diambil. Berapa penting hadis disampaikan sekian. Coba dijelaskan dari hadis pertama sampai terakhir dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi Imam Malik lain orangnya.
keinginan kuat walaupun buku kadada segala kadada. Nah, kitanya apalagi bukunya ada, alatnya ada, kemampuan kuat begini aturannya kita nilai. Aturannya lah bisa kawan ini alim pada Imam Syafi'i aturannya tuh. Kenapa ikhtiarnya lengkap? Kenapa ada kayak Imam Syafi'i? Oh berarti ada keinginan dan ada kuat. Oh ya. Nah kalau Indonesia Raya tuh bangunlah jiwanya, bangunlah. Nah jiwanya kan terbangun, jangan harap orang yang terbangun. Jiwanya. Ujar kampung tuh halus saja, wah mahing kita bukan salah dan apa pada dalam kelawat. Anu kita semangat orang bisa. Nah itu wahir sun. Wabulghatun yang ketiga ada modal bulghah. Ada modal ya umat. Nantulah kesini ada orang di mesin masa tangki dibeli nggak apa. Itu modal. Ada sarana bulghah tuh modal atau biaya atau sarana. Yang kedua, yang keempat, wajtihadun adanya kesungguhan. Kalau hirsum dari dalam, wajtihadun ada proses. Didahulukan hirsum hanya ijtihad. Yang kelima adalah wa irsyadul ustadin, bimbingan seorang guru. Ada belajar dari guru. Ajar Nabi itu man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhu. Orang dalam hidup kada berguru, maka syaitanlah yang jadi gurunya. Kita tuh ya, makanya kita misalkan nih kita cukup kontroversial, utamanya nih guru nafis, kita cukup kontroversial di kalangan orang yang paham. Salah bagi yang menyalahkan, benar bagi yang benar yang belajar. Kesalahan ini menyalahkan. Ambil tukar untuk ketika amuntai atau sumber atau untuk hidayah atau untuk hikmah, musik kita benar. Tokoh kita tukar, ada terjemahnya, baca surangan, kancing lawang. Lampu surga kita baca surangan di situ. Kalau terjadi itu tak kilometer. Isokan sembahyang lagi, orang nonton ilmu, nonton ilmu di kelas kulit aja. Kulit pada tahan untuk ilmu orang ilmu pikir itu kulit aja. Pisang untuk kada kulit payu lah. Nah, itu ilustrasinya. Belajar itu harus kulit pada bulu kada bawa kada lagi untuk kulit betul tuh. Ubur kada bawa kulit, bukan langsung ke kupas. Kira nanti gorong sama siapa? Itu lawan daripada kerugian dia campur orang maksudnya apa? Diantam orang maksudnya belakang kemudian gitu. Nah itu yang terjadi. Jahat itu. Wa irsyad ustaz ada guru yang membimbing, ada gurunya. Nah, Imam Abu Hanifah tahu orang ente menuntut ilmu dengan diriku. Berapa guru deh? Wah sesat nih. Ini Allah menyebut Imam Abu Hanifah sesat. Beliau ketika ditakuni dengan apa biar belajar dengan diriku. Orang bertakwa, wahai imam di mana-mana orang tuh belajar harus ada gurunya kayak pertanyaan guru. Langsung sampai sini. Aku belajar ilmu dengan diriku, artinya aku sadar kalau tidak ingin disakiti orang lain, jangan berdahulu menyakiti orang lain. Kalau Anda ingin dihormati, maka hormati orang terlebih dahulu. Tuh hikmah daripada Tuhan. Itu kembali kepada kita. Itulah yang dalam proses Imam Abu Hanifah dalam menuntut ilmu. Keseriusan beliau menuntut ilmu dasar tabligh kasih ilmu. Kan ada di bab kita sebelumnya tahun lalu tuh ada. Biqadri ma tatana'a tanalu ma tatamanna. Silakan ulang kembali mutawakil. Biqadri ma tatana'a. Sekadar proses itu. Biqadri ma tatamanna. Sekedar itu pula ukuran keberhasilan. Berapa tuh ilmu? Itu hasilnya. Modal luar biasa, kayak itu hubungannya. Semangat luar biasa, kayak itu biasanya. Jauh sudah pernah kemarin minggu yang lalu. Kalau seandainya belum menuntut ilmu, aku nak alim kita belum mudah menuntut ilmu. Atau kalau menuntut ilmu, kalau sering sekali, kalau alimnya 4 boleh dah, kalau di aku alim alim. Jangan diberitakan kayak itu. Seorang belajar, alim kurang. Atau seorang belajar, sarjana kurang ada alimnya, bayi-bayiman. Yang tadi itu gaya seorang kurang begitu juga atau gitu. Tak tahu, tapi karena proses bukan terima tanah yang ia usahakan kembali kepada diri. Itu kembali kepada diri. Nah, itulah yang bisa Imam Abu Hanifah dalam proses beliau menuntut ilmu. Nah, sehingga yang tersebut dalam Imam Syafi'i yang terakhir adalah watuluz zaman. Bagian tips yang ke-6 adalah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Syarat orang dalam menuntut ilmu adalah watuluz zaman, panjang masanya. Ada satu ada kampus
selesai, ada 4 tahun setengah selesai, ada 4 tahun, ada 3 tahun setengah. Walhasil kada ada seteman orang nonton film itu lawas tuh, buka silakan dicek. Manakibnya ada tuh orang yang si Muhammad Arsad tak boleh kalau pengen menjadi Mbak Kawin. Aku atai, bini nih, berpahami nih latihannya kayak ini cari lah, temen-temen tahan juga. Itu orang bayar Mbak Kawin, ditinggalkan bini. Menuntut ilmu ke Makkah berapa lama? 35 tahun. Ayo, 35, anak umur 33 sudah. Jadi gue ditinggalkan, gue tinggalkan begini, beli kota Makkah, 2 tahun lagi umur ini. Kadang-kadang 2 anak kalau Witan, siapa Pian, siapa Ika, ada anak kalau Witan. Umpama tuh seandainya kawin memang bercucu, cucu ada kalau 7, ada nggak kayak sekali. Umpama nih, 35 tahun ditinggalkan, luar biasa untuk ilmu. Ketika pulang dari Makkah saat itu dengan berguru kepada Syekh Sulaiman Al-Qurdi menurut riwayat, yang satu zaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari Wahabi yang saat itu apa yang terjadi menguasai 35 pan keilmuan dalam disiplin boleh kalau terasa ilmunya di kamu berapa tadi 30 bukan 35 hari atau lagi 3 jam setengah saya gue SKS jadi SKS dan 35 tahun 35 tahun ilmu gue ingat gue heridinya di kamar Google langsung dia tafsir tafsir jalan lain dan ingin alatnya ini untuk ilmu Google betul kada salah itu betul kada salah lah mentabukan tanahnya nang pas tapi untuk nang main mau share mau tak kabur kacau orang itu sudah yang mana orang baik itu mau salah makan tanya mana tentu seorang dikepirakannya dan itu 35 tahun itu lampai untuk ilmu cocok dapat ilmu yang luar biasa. Jadi gue tingginya 3 jam setengah, gue 3 SKS, walaupun hadis, ya Allah. 3 jam setengah aja ya. Ibaratkan 3 SKS, langsung jadi orang alim sama lah, kenapa Allah? Abisar tematik, abisar targobi, setahun pertemuan, 15 pertemuan, itu kan potong LTS, tahun final, 14 jam berarti lagi. Awalnya jadi ahli tafsir lah. Dia bilang, enggak apa. Jadi banyak kuliah kenapa? Belajar maksudnya kayak gitu kan? Kita itu mesti mencari loh. Artinya ini kita taklim menyadarkan kita siapa. Loh bercakap seluruh tadi. Fakultu alhamdulillah, manakala aku pun berkata alhamdulillah menjadi Abu Hanifah. Fazdada ilmi, langsung datang ilmu. Minimal ilmu sadar untuk ilmu itu memang Allah yang memberikan. Sadar di situ Allah yang memberikan ilmu tersebut. Nah, wahakada oleh karena itulah yang seperti ini yang bagi seyogianya, sepantasnya, seharusnya mengkawal yang bagi li talibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu ayyashtagila menyibukkan diri atau membiasakan bisyukri dengan mengucapkan syukur. Ya tadi alhamdulillah tadi. Bila belajar alhamdulillah itulah. Bil lisan dengan adanya mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, wal janan dengan hati. Alhamdulillah. Nah, kan kita kawal pulang. Nah, itu hati. Untung sudah niat di hati pulang ada syukur kan. Wal arkan dan anggota tubuh. Lisan lidah, janan hati, wal arkan anggota tubuh. Untung sudah terucapkan hati hendak menuntut ilmu, wal arkan awak ada proses kawal pulang ke sana. Lengkap 3 syukur itu. Wal mal dengan ada modal harta digunakan pulang. Wa yaradhahma dan meyakini terhadap kepahaman terhadap ilmu. Soal aku paham, soal aku paham. Jangan pesimis, jangan takutan. Jangan takutan macam paham juga aku. Saya ada paham aku. Nah, alhamdulillah itu kan kita kan. Itu dibilang tuh al-bala wa kalau bil mantiq. Bencana itu terjadi apabila sesuai dengan ungkapan. Bisa kada lulus sama dia kuliah. Belum lagi dasar kada lulus. Amin. Katanya dia. Dan kita jadi bilangnya mama kita di rumah lah, bilangnya mama kita. Nah, ada usaha anaknya turun. Kalau punya rumah kurang jangan hati-hati main ngomong. Bilang hati-hati jangan nangis, jangan tahu ngapakan, intinya jangan tahu ngapakan. Doakan aja nama baiknya. Makanya hati-hati lisan. Lisan kita ini dirinya keluar dan benda, enggak berbanda kan kayak ngamuk. Oh, tangkap ya Allah. Jangan
jangan. Ini sudah jadi angin kan awal ini. Bila talapas tete. Jadilah. Wal mal dengan harta, wa fahma dan meyakini tentang kepahaman. Wal ilmi dengan adanya ilmu. Wa taufiq pertolongan. Taufik pertolongan. Kata orang, bila taufik wal hidayah. Kata orang, apa itu taufik? Apa itu hidayah? Kawan gue lagi begini. Lagi taufik ini hidayah. Lakin kan itu. Tahu betulan nah itu. Yang kayak pemain badminton hari lo taufik hidayah. Tapi bagaimana nih diberikan pertolongan bagi taufik? Enggak. Kalau betulan karena yang pas itu kan juga ada. Lain pulang gitu. Kalau taufik memang maknanya pertolongan. Ada yang ingin nuntut ilmu, itu namanya hidayah. Macam anaknya nuntut ilmu. Tapi kena kawa, itu namanya berarti kan diberi taufik. Pertolongan, karena taufik kena kawa ya. Berarti Allah belum menolong. Ya minimal syukur sudah dapat hidayah. Nah kita saat ini nuntut ilmu sudah, kawa berarti taufik dan hidayah. Tinggal yang terakhir istiqomah. Itu aja lagi. Wa taufiqan min Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlubul hidayah min Allah dan memohon kepada Allah akan petunjuk min Allah daripada Allah Subhanahu wa taala biddu'a dengan adanya doa. Nah, ada proses, ada kelihatan mudah-mudahan aku paham dan ini lah. Jadi ada tadi hulu Tuhan dengan lain. Hasilnya lain. Nah, hasilnya lain. Wa tadarrui dan merendahkan diri ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala maka sesungguhnya Allah taala hadin dan yang memberikan petunjuk kepada hambanya manistahdahu bagi orang yang hakun meminta lawan sendiri. Sini dari tergantung ada hakun. Nah, ketika ada diberi petunjuk pun seorang ada hakun. Jadi tergantung. Makanya ada perumpamaan adalah mandaqqa futiha, barang siapa selalu mengetuk pintu pasti akan dibuka. Barang siapa yang selalu meminta pertolongan kepada Allah dan hidayah pasti akan diberi. Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah wa tuqa wal afaba wal ghina. Ya Allah, meminta kepada Nabi al-huda petunjuk, wa tuqa dan lain-lain takwa. Atau minta. Nah, ini kita tuh umpamanya selalu meminta kepada Allah Taala. Allah petunjuk. Kalau manusia Allah dipinta sekali tahan. Kita 2 kali lain, kita 3 kali mana tahan kawan. Tuhan dimintai ketujuh walaupun diberi aku jadi Tuhan ketujuh mendengar remehkan seorang hamba yang meminta kepada aku dengan sukses meminta terus nah, walaupun diberi. Kenapa? Itu ada maksud. Kalau diberi kita akan meminta lagi. Jadi sengaja jangan dikabulkan. Di situ unsur kedekatan takarub hamba dengan Allah Taala. Jadi sengaja jangan dikabulkan. Mereka mengabulkannya Tuhan udah aku lagi minta ini sengaja lah. Jadi nama ini doanya ada dikabulkan. Mungkin Allah ingin anda bermanja-manja atau kita bermanja-manja. Bukan Allah karena mendengar sangat mendengar sampai mendosir sangat mendengar dan meminta. Ya kayak lah bang kita aku terus ya Allah. Nah memang ini betul terus ini bukan orang sama kita bimbingan atau proposal soal skripsi. Oh ini hal bimbingan terus sudah masih sih. Wah pasti dibimbingnya Allah. Minimal belakang dibuka ya sudah pakai komputer, pajak lampu bergetar terus dibuka belakang. Ya, jadi gini kalau nggak lain dong. Lucunya kalau diperhatikan, jangan dia malahan, itu saling dibuka. Fa'ahlul haq, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin tambahkan keilmuan kepada kita, semoga Allah tumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada Nabi, sebagai untuk mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi dan berniat dengan dalam hati mengkaji ilmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian pula untuk menyampaikan keilmuan yang kita sudah miliki dan kita dapati kepada orang yang belum mengetahuinya. Allah ininya wa likulli ilmin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana wa faqihna wa faqih ahlana. Allahumma astur 'aibana wa 'aibana 'alimna annahu la tudhi barakatuhu